sebenarnya awalnya, aduh kok gue harus nikah sama orang yang punya anak sih, pengennya kayak yang kayak single Ya, juga gitu nggak? Ada gitu-gitu nggak? Jujur nggak mungkin kalau aku bilang nggak. Emang panggilan bunda itu kan Aurel dulu. Ya. Jadi sebelum nikah loh, Ya. kita masih pacaran tiba-tiba kayak, tante aku boleh nggak manggil tante bunda? Terus aku yang kayak, hah? Ini anak kok emang yakin aku bakalan jadi bundanya gitu. Pacarnya Jiel juga sama keluarga juga deket banget Oh kan. itu mah makanya aku bilang Jiel, ini harus segera nih kalau nggak Ya. belum tentu dapet yang Ya. sebaik ini lagi. Bunda ketik tuh Peyot. Aduh, Itu capek. nggak ada orang yang akan ngetik Bunda Peyot. Ya mereka pinter, ntar Peyot udah di blok ganti kata-kata lagi. Repot lah. Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Customer, selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Wow. Ya. Episode kali ini sepertinya episode yang sedikit berbeda karena ada yang baru punya handphone baru. Hei kampung, kita nggak main handphone dulu. Ya, ini, bentar. Keluarga aku lagi minta dikirimin sarapan besok. Sarapan apa, nasi uduk? Ya gitu, cari sarapan yang simple, yang praktis. Oh, kalau mau cari sarapan yang simple, Pam, sampai hari ini aku tuh masih jatuh cinta dengan yang satu ini. Oke. Ini dia, Dilan Sereal. Oh my God. Kok aku bisa lupa Ya Allah, sampai sih? zoom banget abangnya. Nih sayang, Makasih, cobain Kak. lagi. Iya kan, jadi Dilan Sereal ini, Pam, Ya. kamu tuh nggak perlu bingung. Karena apa? Aku bawain Dilan Sereal. Dilan Sereal ini adalah sereal kekinian yang anti ribet. Bisa stok, jadi kamu tuh bisa makan kapan aja, di mana aja. Apalagi buat sarapan. Mau ngasih saudara, pas banget. Nah, aku cobain ya Kak ya. Sumpah ya kayak aku tuh sampai lupa kalau Dilan tuh sekarang udah ada serealnya. Ya ampun, ya bener banget dong Pam. Jadi di tangan kita ini namanya Dilan Sereal ya. Dan ini tuh solusi banget buat kalian yang pengen sarapan praktis. Jadi mau makan sereal bisa di mana aja, kapan aja, nggak perlu ribet. Nah, kalau menurutku sih nih Kak Igun ya, ini tuh kamu harus kasih tahu ke customer semua yang ada di rumah tentang si Dilan sereal ini tuh. Pastinya dong. Jadi customer di tangan saya ini namanya Dilan Sereal. Ini tuh kombinasi antara Choco Crispy dan creamy vanilla yang milky dan bikin pecah di mulut. Ini bener-bener the real sarapan anti ribet Kak. Aku tuh suka banget. Ini makasih banget loh Kak diingetin lagi. Sama-sama Pam. Dilan Sereal memang sereal kekinian anti ribet. Jadi nanti nih aku habis syuting, aku mau langsung stok buat di rumah, di mobil, di mana aja. Jadi kalau mau makan langsung diambil aja gitu Kak. Sarapan Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Kamu notice gak sih kalau aku kayak agak sedikit kurusan gitu? Bukan notice lagi, aku tuh dari kemarin tuh kayak ngebatin. Ih kakak kok sekarang aku pangling Aku alhamdulillah banget. sampai hari ini udah turun 22 kilo. Wow, tepuk tangan dong. Hebat. Dan mau tahu apa? Aku gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara setiap hari aku makan Dilan Sereal. Waduh. Jadi aku harus nyontoin kakak ya, makan di terus. Kita itu hari ini Pam kita kedatangan seorang bunda. Bukan Bunda Korlah. Bukan. Bukan ya, bunda yang jadi itu. ini bunda ini yang kesehariannya cukup riweh, cukup ribet karena keluarganya tuh gede banget. Oke. Iya Udah kan? mulai bisa nebak nih kira-kira siapa. Siapa ya? Langsung saja, Bunda Ashanti. Wah, hai Bun. Jadi kita nih kayaknya ngobrol tatap mata nih kayaknya baru ini Baru ya. ini loh. Iya nggak sih kayak Biasa kan yang kayak duduknya camping. kita ketemu di acara fashion show, di acara kawinan. Tapi aku nggak diundang kemarin arisan. fashion show. Iya riwe kemarin ya Allah. Aku lihat ya Allah, Riwe. ini acara. Ya Allah. Bagus banget loh, Bun. Ya Allah, Bajunya deg-degan deh. bagus-bagus ya. Padahal di Pondok Indah lo deket daerah Anda ya kan. Ya Allah, Ya maaf deh nanti Allah, ada sedih event loh. lagi ya. Jadi malu. Nggak tahu sekali seumur hidup aku coba jalan loh. Iya, Walaupun mau bukan ya. model. Ya Allah. Bukan mau sih, nggak pernah. Nggak pernah. Bun, ini aku nih pertama gini ya. Ya. Kita ini kan kayaknya kita seumuran nggak sih? Aku Bunda sekarang usianya berapa? mau 43. Mau 43. Mau 43. Jadi aku tuh inget banget beberapa tahun yang lalu, zaman kejayaan aku mengawali aku kenal Ashanti itu dulu zaman inbox. Yo, Ingat laguku yang dulu. Apa sih Ashanti dulu lagu lo yang pertama? Dulu
aku sangat mencintaimu itu. Iya, pokoknya aku ingat tuh zaman dulu di situ. Terus udah gitu kan kamu menikah. Akhirnya kamu punya nama tambahan Bunda Ashanty. Iya. Aku cuman curious aja kalau aku pengen tanya gitu. Di usia yang muda, lo udah dapat predikat Bunda, terus sekarang udah jadi nenek. Iya kan? Jadi nenek sebenarnya kan lu belum tua-tua banget nih. Ya, iya belum kan? lah, belum lah. 43, Pokoknya kita masih forever ranum, lah. ya kan? Iya. Ya, tapi kan lu harus memposisikan, oke, gue ada anak nih dari laki gue udah punya cucu. Ya. Ibarat kata tua sebelum waktunya. Ya. Ada rasa-rasa gitu nggak sebenarnya? Sebenarnya bukan ngerasa tua sebelum waktunya ya, tapi mungkin aku lebih ke emang panggilan Bunda itu kan Aurel dulu. Ya. Jadi sebelum nikah loh, Ya. kita masih pacaran tiba-tiba kayak tante aku boleh nggak manggil tante Bunda? Terus aku yang kayak, hah? Ini anak kok emang yakin aku bakalan jadi bundanya gitu kan? Pada waktu itu nih. Pada waktu itu kan kayak, tapi kan takut jadi doa ya gitu ya. Jadi aku kayak, tapi kan nggak mungkin bilang kayak, nggak bisa kak, ya kan nggak bisa kan ngomong gitu. Oh iya nggak apa-apa gitu. Udah nggak apa-apa gitu. Dari situ udah Bunda, yang kecil juga manggil Bunda. Tiba-tiba Mas Anang, ya aku manggil kamu juga Bunda. Jadi kebawa terus gitu. Padahal sebenarnya kalau dalam konsep mau jadi istri, Ashanty pengen dipanggilnya apa? Bunda. Apa? Ya, nggak tahu ya. Nggak mau mama juga. Tadi dulu aku mainnya ibu. Ibu lebih Indonesia. Aku tuh kayak ngerasa bersahaja gitu kan. Kalau ibu kayak gitu. mom gitu ya. Iya. Kalau Ashanty manggil mamanya apa? Mama. Ya kan jadi kan kayak maksudnya kan jadi punya dapat predikat Bunda tuh aku jadi kayak ngerasa gini. Nih kok gue jadi kayak berasa tua sebelum waktunya nggak sih, kayak dari gitu-gitu. Ngerasa tua sebelum waktunya tuh enggak, tapi kayak waktu itu ngerasa agak kayak terus kalau nanti nggak amit-amit nggak jadi gitu. Iya. Gimana ya gitu, ada pikiran. Walaupun pada waktu itu Mas Anang juga kan gayanya memang sudah meyakinkan bahwa serius banget. Iya, gitu kan. serius banget, tapi ya belum ada waktu Aurel nanya itu tuh belum ada kayak mau ke nikah gitu. Serius aja tapi belum kayak kamu kita nikah ya gitu, belum ada sampai ke sana. Terus yang Igun lihat ya, Ashanty itu berada di kapal pesiar yang gede banget, isinya banyak. Rumah lu tuh kayak begitu kan? Lu ngomong ya nggak sih? Ruko dulu. Ya dari ruko terus udah banyak, udah rame. Udah banyak. Ruko banyak empet-empetan. Dapat rezeki rumah segede-gede ala ini. Iya. Gede banget, isinya juga banyak banget. Iya kan? Itu gimana tuh yang dari masih hip hura, ceria, terus langsung dapat peran ibu tuh, mungkin kalau orang dapat peran ibu kan kayak oh ya udahlah hamil dulu satu. Ini kan lo langsung kayak lo langsung bener-bener jadi ibu pertiwi gitu. Rasanya gimana tuh Ashanty? Tapi aku tuh ngerasa saat itu ya, memang aku tuh tipe orang yang nggak suka sendirian. Jadi kayak pengen tuh kalau nikah kayak langsung ada anak banyak tuh seneng gitu. Waktu Mas Anang ada Aurel JL, jujur salah satu alasan kenapa aku nerima untuk menikah dan bilang iya, itu karena mereka. Jadi karena memang pengen ada mereka tuh kayak, makanya banyak orang yang bilang kayak, ih hebat ya dia bisa ngambil hati anak-anaknya. Ini kebalik loh. Kayak anak-anak itu yang ngambil, yang kayak mereka yang berusaha untuk nerima. Karena pada waktu itu memang mencari figur ya. Iya, bukan maksudnya omong ganti kan, enggak maksudnya, tapi kayak mereka ini mungkin kalau tinggal sama bapak mencari ibu, kalau di sama ibu pasti kan mencari sosok ayah gitu. Terus kita saat itu tuh kayak Aurel kelas 5 apa kelas 6 gitu, Jia 1 tahun di bawahnya. Jadi kita tuh ngobrol, kita diskusi, kayak terus lebih ke temen juga. Jadi kayak sahabat juga. Terus dia juga nanya kayak, Bunda ini aku gimana ya, mau begini gitu. Terus aku tuh kayak nyaman aja. Dan menjadi sosok yang bikin orang ketergantungan tuh juga ternyata enak ya. Seneng. Ya kita ngerasa dibutuhin ya. Dibutuhkan. Ya, jadi kayak ngerasa diperlukan, diratukan. Bukan, mungkin kayak ngerasa ada sosok yang emang butuh banget kita. Itu tuh ternyata dulu kan aku nggak ngerasain kan. Maksudnya mungkin dulu kayak kalau kita punya pacar ya kayak ya udah dia doang. Kalau ini kayak bener-bener apapun, walaupun kadang-kadang aduh nanti dulu ya lagi ini, tapi seneng gitu perasaannya. Tapi dulu kan waktu menikah kan juga Ashanty juga memang lagi berkarir, lagi bagus-bagusnya kan. Iya, lagi pada waktu itu kan, terus udah gitu lagi duet, lagi apa segala macam. Terus sebenarnya awalnya
aduh kok gue harus nikah sama orang yang punya anak sih, pengennya kayak yang kayak single Ya, juga gitu nggak? bener. Ada gitu-gitu nggak? Jujur nggak mungkin kalau aku bilang nggak. Ya. Ya aku kan dulu punya dream wedding, Ya. aku punya banyak lah gitu. Ya, Kayak ya, aku ya. tuh kan dari keluarga broken home, Ya. aku cuma diasuh sama mama. Ya. Jadi sosok yang aku ingin nikah tuh kayak udah kebayang semua tuh pengennya seperti apa. Tiba-tiba kan berbeda semua dengan apa yang kita bayangkan Ya. gitu. Tapi happy sih, happy-nya karena ya mereka begitu sayang sama aku, mereka nerima gitu. Ya. Dan alhamdulillah aku punya suami yang menurut aku mungkin kalau aku nggak nikah sama dia, aku belum tentu bisa selama ini menikah Ya, gitu. jadi sampai hari ini udah berapa tahun, Bun? Sama Mas Anang? 2010 tuh kenal Ya. akhir, Ya. 2011 pacaran, 2012 nikah. Masih berapa tahun ya? 14 tahun. 14 tahun ya? Dan nggak berasa kayak benar-benar time flies ya? Iya, tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu Tiap nggak hari pernah ketemu, pisah? nggak pernah. Nggak pernah Mana-mana pisah? bareng Dia terus. kemana aku harus ada. Coba. Oh, sampai ada artikel kemarin dia baru banget pacaran berdua nonton konser. Nonton konser, emang Iya. suka banget sama Bryan Adam? Hah? Bukan Bryan Adams-nya ya, aku lebih familiar sama lagu-lagunya. Makanya kan aku tulis bahwa thank you lagu-lagu kamu tuh udah menemani aku dalam aku bertumbuh Oke. dari anak kecil ke Sampai dewasa. Oke, gitu terus kamu lagu-lagunya. nge-tag, terus dia apa Notice. repost? Aku nge-tag malamnya tuh yang berdua sama Mas Anang nyanyi itu nggak di-repost. Nggak Pas aku di-repost. nge-tag foto sendiri, video, lagi kayak outfit gitu, terus pakai lagu dia, terus dia bales Oh my komen. God. Gitu doang sih. Tapi mungkin menurut orang receh, tapi kita girang aja Receh, sendiri tapi aku ya. kayak, hah? Bukan berarti genit sama Brian enggak, ya, tapi enggak kita lah, seneng aja gitu. Beda lah. Kayak namanya dinotis sama seseorang yang Iya. Idola. superstar Iya, iya, dunia, siapa legend sih gitu. ya kan? Ya pasti happy lah. Iya bener. Jadi pas kemarin pergi sama Anang, sama Mas Anang bawa rombongan apa cuma Enggak. berdua ala kencan? Kan itu dikasih tiket sama salah satu kan aku Motor. kan Oke. nabung di situ lah ya. Iya, oke. Jadi udah nonton emang aku pengen banget. Oke. Ya udah kita pergi berdua aja. Kalau Ashanti sama Mas Anang itu sebenarnya punya waktu me time nggak sih? Apa selalu dengan huru-hara anak-anak? Enggak. Kita selalu punya waktu walaupun mungkin sebulan sekali. Ya. Kita selalu kayak misalnya kita makan deh berdua. Kabur dulu Ya. berdua. Kabur berdua atau Ya. misalnya kita pergi kalau pergi keluar yang berdua nih selama 2 tahun ini nggak bisa karena Arsi tuh udah mulai yang kayak nggak boleh aku mau ikut. Oh dia posesif banget. Dia tuh posesif banget even kalau Parah. bapaknya lagi peluk-peluk aku Ya. atau lagi megang tangan aku kayak bisa nggak usah kayak gitu. Lagi serius-seriusnya begitu. Nah, dia tuh lagi yang kayak sama bapaknya tuh nemplok banget, Oke. ratu banget, Ya. jadi dia nggak suka aku Jadi dekat. dia sekarang ratunya. lagi ngerasa bahwa papanya tuh Milik. cinta pertamanya dia Iya. gitu ya. Yang Arsya beda. Ah. Apa sih kak kamu kayak gitu kak? Kan bagus kalau orang tua masih romantis katanya. Udah bisa ngomong gitu, Bun. Yang Arsya nggak usah romantis nggak apa. Aku nggak butuh lihat mereka deket-deket kayak gitu. Tapi anak-anak bunda kan termasuk maksudnya cepat bereaksi, berkomunikasi baik Iya, dari iya. dari kecil tuh maksudnya tipe mereka tuh berdua yang tipe anak-anak yang aktif juga gitu kan. Iya aktif mereka apapun diomongin jadi nggak ada yang kayak Pendem. dipendem atau dia nggak apapun ya kayak orang tuanya juga apapun asal aja gitu ngomong apapun tuh nggak ada yang di filter gitu di keluarga kita jadi Memang didikannya gitu, Bun. iya kita membiarkan anak-anak untuk kamu mau apapun yang mau kamu omongin aja gitu. Nah biasanya kalau waktu ngobrol tuh momennya di mana? Meja makan Meja kah? makan, mau tidur. Sekarang aturan tidur kan berubah. Dulu kan hampir setiap hari tidur Rame-rame. rame-rame. Jadi bapaknya tuh kayak ini nggak sehat. Kayak, Masa kita harus nyuri-nyuri waktu tuh agak susah ya. Padahal rumah sendiri ya sih, ya kan? Nyolong-nyolong. Rumah sendiri tapi kok jadi kayak riwe gitu ya, terus- kayak gue yang ngontrak gitu ya. Aku baca-baca juga nggak terlalu bagus kalau kita Barengan. barengan Ya. terus sama anak. Akhirnya sekarang Sabtu Minggu, Jumat Sabtu doang sama anak-anak. Jadi anak-anak diwajibkan untuk tidur di kamar masing-masing. Masing-masing. Mereka tapi masih berdua karena mereka penakut kan. Jadi mereka tidur berdua ya kita berdua juga. Jadi mereka tuh bener-bener menunggu banget untuk hari Jumat sama Sabtu. Karena Jumat Sabtu tidurnya sama berempat. Tungguin banget tuh. Dia tungguin banget. Bahkan kalau ada hari yang misalnya kadang-kadang aku kayak lagi nggak berdua nih, aku bilang kayak kalau lagi nggak ini ya gitu, kak ini aku lagi tau nggak dia bilang apa?
lagi datang bulan ya katanya. Oh dia tahu kenapa kok lagi berjarak atau lagi kayak lagi nggak deket gitu. Pinter banget tuh anak ya. Sih. Asih kita hari ini tidur bareng-bareng berempat ya. Lagi datang bulan ya katanya. Ih kok, hah? Bilang gitu. Jadi kadang Bunda tuh suka kaget, Uteng tuh emang ada susternya. Sus yang udah kayak ibuku gitu ya. Dia yang Bunda lagi datang bulan tuh bisa tidur bareng-bareng. Jadi suka ngomong kayak gitu. Di rumah kita tuh omongan tuh sebebas itu ya. Jadi Iya. Jadi kadang filter juga jadi nggak ada. Nggak ada. Tapi sekarang anak kan 2, ya kan? Masih ada dong, Jiel. Belum nikah kan soon. Masih bareng. Masih bareng, masih di rumah. Masih di rumah. Dan Jiel juga semanja itu. Iya, aduh, dia makanya aku bilang Jiel kalau udah mau nikah 6 bulan sebelum menikah buktiin dulu kamu bisa benar-benar jadi suami gitu loh. Sekarang dia lagi ya kerja, lagi apa. Tapi yang manja-manja ya namanya orang tua ya. Pasti masih ada. Tapi kan pacarnya Jiel juga sama keluarga juga deket banget kan. Itu mah makanya aku bilang. Lu jadi kayak punya anak bule gitu di rumah lagi, ya. anak lagi. Dia bukan kayak anak bule, dia tuh anak ya kan misalnya kalau bule kadang-kadang ya jadi kayak agak bule ya. Dia mah bener-bener anak Indonesia. Sikapnya. Masya Allah didikannya Indonesia banget. Alhamdulillah, makanya aku bilang Jiel ini harus segera nih kalau enggak belum tentu dapet yang sebaik ini lagi. Jadi kalau Jiel tuh sama pacarnya sekarang tuh lumayan cukup lama juga ya? Covid, seumur Covid. Oh, percintaan Covid. Percintaan Covid. Gimana ketemunya tuh waktu itu? Perkenalan Covid, percintaan Covid, dan kita tuh udah tahu bahwa dia akan berjodoh. Di awal mereka ketemu. Waktu Aurel sama Abang juga, itu kita udah feeling dia akan jodoh. Walaupun Aurel kayak, iya anak-anak gitu. Sama Jiel nih kita lagi nginep di Ubud. Kemudian kita nginep di hotelnya dong. Terus datanglah cewek cantik bule, tapi anak bule yang enggak kayak biasa aja, kayak kita jalan mau ke musola gitu. Bener. Yang diliatin sama abang-abang lagi ngerokok. Auranya aura begini tapi kita humble gitu. Bukan lagi. Nah, terus kayak penampilannya semua juga santuy biasa, aja gitu. Terus aku kayak si Jiel kenalan nih anaknya tante yang punya gini-gini. Terus kenalan, kayak aku WA ke dia kayaknya itu jadi jodoh kamu deh. Apaan sih katanya. Dia belum peka. Belum peka. Tapi cantik kan? Cantik sih Bun katanya. Ya Allah gemes ya. Jadi kita kayak udah semoga gitu ya jadi doa gitu. Berarti bisa ntar di capture tuh dijadiin tuh nih Bunda udah ngomong dari pertama loh. Iya dia masih simpen katanya chat kita. Jadi naluri ibu itu benar-benar bisa jadi doa juga ya. Orang tua lah ya maksudnya mungkin. Ya kalau namanya ibu yang melahirkan udah pasti darah ya. Tapi kan aku mungkin udah lama ya sama anak ini. Jadi ngerti gestur-gestur gitu loh. Iya. Jadi ceritanya mau mantu kapan? Insya Allah doain aja. Nanti aku kadang suka rumpi ya. Aku sama Gemini tukang nyelip. Suka miss keceplosan. Anak-anak udah kayak Jiel kalau apa-apa sama Bunda sama Mimi jangan kita ngomong dulu. Maaf ya Jiel, maaf ya kalau kita rumpi ya. Jadi tahan dulu katanya. Jadi aku selalu kayak jangan ngomong. Jadi kalau ada media yang apa nanya aja mana ya. Soalnya mereka tuh anak sekarang itu kan pengen pernikahan itu menjadi pernikahan pesta mereka nggak sih? Iya, jadi jangan mendahulukan lah gitu loh. Iya. Bun, itu tuh aku ngeliat di postingan. Bunda sekarang kuliah lagi. Apa sih kok kayak serius banget Bun? Apa tuh kayak ini aku ada artikel ya. Ashanti ujian kelayakan disertasi berharap semester depan lulus S3. Betul. Jadi ternyata lu tuh demen sekolah juga. Aku senang belajar. Ya, ini masalah kan lulus S2. Iya. Nyusul juga ngambil S3. Aku justru S3-nya rada ke pending karena ternyata kan memang nggak semudah itu. Iya. Aku sengaja ambil di negeri, di Erlangga ini. Aku emang pengen belajar, pengen tahu kemampuan aku tuh seberapa jauh dan ternyata pada saat aku mau sidang tertutup ini berarti itu aku agak mundur-mundur lagi karena emang nggak mampu. Wah, aku rontok udah sampai kayak tidur aja rambut. Kan Bunda ada autoimun juga dong kan? Ada. Udah oke tapi sekarang. Udah stabil. Aku IF kan. IF itu IF itu apa Anda? Intermittent fasting. Oke. Oh itu yang bikin Bunda sehat. Dulu kan aku minum obat steroid terus. Oke. Jadi ada kalanya orang katanya kalau ngeliat aku gini, kamu habis
habis diapain sih mukanya gitu kayak kayak habis itu dioperasi bukan gitu. kayak moon face tuh jadi kayak Bengap. sini numbu gitu loh. Tapi ya hilang tapi 3 bulan. Oke. Jadi aku nggak pengen minum itu lagi. Jadi aku udah 3 tahun nggak minum obat steroid. Tapi nggak pernah kambuh kan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi kemarin stres-stres ya udah jalanin aja gitu. Ya stres tapi mungkin kayak bertambahnya umur, Ya. kita udah mulai kayak bisa lebih ya beda dengan umur-umur dulu kayak apa aja chaos ya. Kalau sekarang udah bisa lebih menata Lebih diri. kayak calm down, Calm lebih kayak down, menerima sesuatu cobaan tuh jadi kayak lebih chill. Ya kadang sekarang kalau kita tuh kalau ada apa-apa gerubak-gerubuk juga kan Tapi kan dulu mana bisa kayak gitu Iya, kan. iya, Ya apa aja tuh jadi masalah. siap action ya itu kata ya. Apalagi aku kan alpha banget. Jadi istri, jadi perempuan di rumah tuh. Jadi kayak apa-apa tuh sekarang chill aja gitu. Jadi kayak Terus kalau ngambil S3 gitu kapan belajarin dah? ya belajar dong. Ini kan aku ngambilnya juga sesuatu yang memang aku paham. Sekarang ngambil apa Tentang ini? transformasi digital, pengembangan sumber daya manusia. Oke. Kamu akan kaget lagi. Aku lagi ngambil S1 lagi hukum. Oh, beda majornya lagi. Benar. Allah. Oh benar. Dulu waktu Mas Anang lagi nyalek ini ono, lebih senang Mas Anang sekarang apa dulu? Gak bisa bilang kayak lebih seneng dulu apa sekarang ya. Sebenarnya kalau lihat happy-nya dia, pasti dia sekarang lebih happy. Dan aku ngeliat Mas Anang sekarang kuliah S2 gitu ya, dia ngambil industri kreatif, terus dia sekarang ngambil S3 lagi, aku ngerasa kayak ini tuh bidangnya dia sebenarnya. Kepake ya? Pakai gitu ya. Kalau dia dulu di DPR, kalau memang bisa berguna, ya kan dulu dia masuk ke sana memang memperjuangkan yang sesuai dengan yang dia bukan yang dia dia di industri musik itu kan gitu. Jadi yang memang dia hatam lah ibaratnya di situ gitu. Begitu once udah nggak ada urusan ke situ kan dia nggak nyalonin lagi gitu. Nah kalau tadi kamu Igu nanya mau jadi apa aku tuh kepingin banget gitu. Aku tuh ngelihat orang-orang, lihat dunia sekarang gitu ya, banyak orang yang harus viral dulu baru diperjuangkan, harus begini, harus begitu. Aku tuh mungkin ada darahnya kayak kakek sama papaku kan juga dulu kan UNICEF memperjuangkan yang kelaparan dan lain-lain. Aku tuh pengen bisa jadi pengacara buat orang-orang yang memang membutuhkan. Oke. Makanya mau ngambil hukum nih Bun sekarang. Makanya mau ngambil hukum. Jadi pengennya Bunda tuh pengennya lebih dekat ke masyarakat juga. Bukan dekat, turun langsung. Turun langsung, bisa berguna buat orang di umur aku nanti yang nggak tahu sih tanggal berapa lama gitu ya. Tapi berarti kalau kemarin ini Bunda sekolah dan segala macam kayak bermusik itu juga memang jadi agak ditinggalin juga dong? Ya pastilah, iya. Kalau memang maksudnya buat kayak pengen nyalek atau apa, aku nggak mungkin sampai ngoyo ngambil ini ngambil itu ya. S2 aja udah cukup lah gitu. Maksudnya memang harus sampai setinggi apa sih gitu. Tapi memang ada yang ingin aku lakukan dan kalau ambil S1 hukum lagi kalau jadi pengacara kan emang harus ngambil S1-nya harus ada hukumnya dulu. Tuh, jadi anak-anak komentar nggak Bun? Bunda mau ngambil? Oh kalau Aurel udah kayak Bunda udah nggak ngerti lagi aku. Udah beda banget sama Aurel deh ya. Tapi makin kesini dia makin ada gitu juga. Ada. Bun kok kayaknya aku pengen sekolah deh Bun. Masya Allah. Ini kan dia sebenarnya udah ngambil S1, tapi kan lagi mandek. Ya. Sebenarnya udah ngambil berapa tahun terus mandek. Aku lagi bilang Kak, lanjutin deh. Terus dia lagi mulai mikir kayak, ya Bun ya, kayaknya aku pengen deh gitu kan. Paling ngerasa jadi akhirnya kayak punya banyak waktu ya. Iya, kan daripada nggak ngapa-ngapain di rumah ya, maksudnya ada anak suami ya paling nggak, tapi kan bisa sekolah online. Iya. Gitu. Makanya kemarin tuh aku kan sempat ada one of my best friends, dia juga punya sekolah juga. Nah gitu, terus aku ngeliat kan dulu waktu aku punya beauty pageant, anak-anak aku pemenang beauty pageant itu kita dapat beasiswa di situ. Dan Masya Allahnya mereka hari ini nilainya bagus-bagus gitu. Dan alhamdulillah yang tadinya ya dulunya kan mungkin tidak beruntung ya dalam mengambil sekolah apalagi S1, S2 gitu. Dan mereka sekarang walaupun mereka dapat beasiswa tapi bagus gitu. Jadi kalau aku tuh jadi kayak ini loh, jadi kayak walaupun bukan aku yang belajar tapi aku kayak dapat kesenangan tersendiri melihat orang tuh sukses gitu. Walaupun kita belum lihat ilmunya itu kepake, tapi effortnya dia belajar, hasil dari nilainya. Bayangin itu anak aku tuh dia lagi fashion show karena dia model ya, dia lagi fashion show pakai ear, lagi GR lagi apa tetap belajar. Wow. Aduh, tuh kan. Iya. Jadi kayak maksudnya effort orang sekolah tuh sebegitunya dah.
asal niat. Asal niat. Dan niatnya apa dulu gitu kan. Tapi kalau kayak sebenarnya gini, apapun dibalik itu niatnya. Kalau dia masih mau belajar dan punya waktu, itu Masya Allah banget. Kalau seorang Ashanti melihat sekarang nih kan kamu sekolah lagi S3 bla bla bla, tapi kita lihat fenomena di masyarakat juga ternyata cari kerja juga susah. Iya. Menurut Ashanti gimana? Ya itulah, karena memang sebenarnya kalau mau ngomongin ini takutnya akan merembet kemana-mana ya. Tapi ya memang pentingnya orang yang punya ilmu yang lebih tinggi gitu ya, kayak sarjana atau apa ya mungkin. Tapi sekarang kan mungkin kayak gini ya, di era sekarang orang gak usah punya gelar aja bisa jadi apa aja ya. Kayak sekarang anak-anak sekarang, aku nggak mau kuliah, aku mungkin bisa jadi YouTuber, aku bisa jadi influencer atau apa. Mungkin itu jalan instan yang mereka lihat. Tapi nggak masalah juga. Dulu aku juga berpikir kayak Mas Anang dulu kan, mana mau dia ngambil sekolah lagi buat apa sih, tuh aku juga udah bisa kayak gini cukup gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang dengan dia sekolah lagi itu merubah pola pikir, merubah pandangan dia tentang banyak hal. Jadi menjadi lebih dewasa itu bukan hanya sekedar dewasa, tapi pola pikir kita juga berubah karena kita ada ilmunya ya. Ada ilmu yang kita pelajari gitu. Terus kalau misalnya kayak Bunda kayak bisnis gitu, kalau yang kemarin tuh Lumiere tuh huru haranya kenapa sih Bunda? Lumiere. Beda. Itu huru haranya kenapa sih, kok kayaknya sempat heboh, heboh banget. Iya, jadi Lumiere itu kan memang aku ini bikin Lumiere itu dulu sendiri kita doang ya, gitu kita aja. Dan saat udah sukses tuh pasti banyak punya orang tuh selalu kan pengen lebih gede lagi, lebih gede lagi. Setiap kali berpartner tuh kan, kalau kita pengen berpartner dengan perusahaan yang besar, pasti kalau partner besar mereka pengennya ya udah buka sekian banyak gitu. Ya kita cari untung lah gini. Aku itu mungkin karena kita juga seniman ya, yang kayak itu tuh nanti dulu. Yang penting rasa kueku tuh nggak boleh berubah. Yang penting ya dari Sabang sampai Merauke rasanya harus sama, nggak boleh ganti ini itu gitu. Jadi perspektif dalam berbisnis itu ternyata penting. Kalau kita berpartner ya, nggak bisa asal ini mau berpartner sama ini padahal kita nggak satu visi, nggak satu misi gitu. Jadi bukan berarti mereka salah, siapa benar siapa salah, nggak ada yang benar nggak ada yang salah, tapi hanya memang bukan satu jalan. Jadi istilahnya pecah kongsi. Makanya ya. dari yang Panglima Polim itu sekarang Anda buka di Radio Dalam. Radio Dalam gitu. Jadi terus dulu pikir udah deh tutup aja lah gitu, capek ya. Tapi riweuh nyerah. Capek. Ya kan aku juga lagi banyak urusan. Tapi masih laku. Terus kata Aurel sama Atta, Bun masa udah kayak gini aja gitu. Mereka akhirnya masuk. Mereka masuk. Berdua lah sekarang kita ya, keluarga, udah nggak ada orang lain. Bisnis keluarga jadi. Lebih jadi keluarga. Malah sekarang jadi keluarga, jadi apa yang mau diomongin justru malah jadi lebih enak ya. Jadi nggak ada sewot-sewotan di meja, selesai. Iya, dan alhamdulillah. Jadi kalau di toko kue itu tuh total ada berapa kue? Banyak. Iya sekarang kan ada lagi. Tunggu sampai titik ideal ya. Aku lagi mulai. Udah kamu mah yoyo. Aku yoyo drama padi kan. Iya. Sekarang nih aku lagi alhamdulillah konsisten. Udah 2 bulan aku udah nggak kena kekekan, udah nggak kena karbo. Hiburanku cuman air putih, black coffee sama air kelapa. Kasih tahu dong. Bukan. Aku kasih tahu ya. Mau tahu nggak kenapa yoyo? Karena itu. Apa tuh? Gak ngebolehin sama sekali gula. Tapi ini turun, Bun. Turun. Nanti tapi pas kamu once craving lagi gula, itu gila insulin spike. Bunda bikin ngedrop deh. Bukan, ada caranya. Ada caranya, makan setiap hari. Kan kalau semua yang terlalu tuh nggak bagus ya. Stop ini, nanti makan lagi di nanti apa? Itu dulu aku caranya salah. Bukan puasa. Kamu kan nggak intermittent ya? Makan sarapan nih. Tapi aku makan terakhir jam 6. Ya udah, berarti pas makan sarapan telur sama sayur misalnya atau apa. Yang mungkin makan nasi beberapa sendok sama lauk. Nanti sejam berikutnya makanlah kue 2 sendok atau apa, tetap makan. Boleh itu? Boleh. Udah habis itu udah. Udah diam tuh, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh. Ya udah nggak makan lagi kan, udah 3 kali makan. 3 kali. Itu telurnya diapain, Bun, kalau boleh tahu? Ya kalau gini nih dudukin biar netes. Kan bisa digoreng. Marah ya Pak Haji nih. Pokoknya Sabar Pak Haji. Pokoknya protein lah. Gitu. Pertama makan tuh protein. Jadi treat sweet as a dessert. Tetap. Ya tetap Aku kalau nggak makan gula,
Makanya lo buka si Lumiere. Iya. Kan aku nggak pakai bahan pengawet, dimakan anak cucu setiap hari loh. Iya, jadi kok di rumah Bunda tuh banyak dessert-dessert gitu. Pasti. Semua orang kalau Awalnya yang bikin menu tuh siapa kalau di situ? ya kita aku sama Aurel. Ini kayak begini Iya, gitu. iya. Sekarang walaupun kita punya chef sendiri, tetap harus oke aku sama Aurel approve baru keluar. Dan mulut kita tuh sama. Taste-nya sama. Oke, ini mau klarifikasi langsung ya, nggak mau ngomong di belakang. Ini kenapa ini muka begini nih, yang ini? Oke, jadi pertama Ini memang nggak ada Nggak. filter di handphone Bunda. kan aku tuh lagi 2026 nggak mau pakai filter-filter. Oh, so cantik, benar. Naturale. Sekarang udah rawat kulit Kulit bagus, capek-capek. Ya, terus Oke. sok pede. Iya. Aku kan kamu tahu mata hitam. Iya. Dulu, tapi ini sebenarnya udah nggak terlalu hitam loh. Ini Hitam. kulit lagi bagus Oh, loh. lagi bagus-bagusnya. Iya. Lagi pede tuh. Awalnya mau so cantik nih, mau pamer kulit. Mau pamer kulit. Ternyata. Dibully muka. Ya kan aku nggak bilang aku tuh bukan bangga dengan fisik ya. Iya. Bangganya kulitku tuh sehat banget. Sehat banget. Cuma memang lagi nggak pakai Kurus. makeup, bener-bener nggak pakai filter, nggak pakai lampu kanan kiri, Oke. yang mau soal ala Natural, bule ya natural gitu ya, beauty. natural beauty ya. Dihujatlah satu Indonesia, dipikir lo sakit. Dipikir sedot lemak pipi, aku itu nggak bakalan paling sedot lemak pipi. Kenapa? Mukanya sininya tuh kecil, sininya tuh naik. Dari dulu emang udah Dari begini, dulu. guys. Dari Iya. bawaannya. Betul. Jadi Ya. kalau sedot lemak pasti bukan di pipi, Ya. gitu. Nggak mungkin lah gitu. Ya. Sedot lemak Bunda perut ya. Nggak pernah perut. Oh perut nggak pernah. Oh itu milen deng. Bunda dalam hati kecil nggak ada yang harus dikhawatirkan. Iya. Ternyata Ternyata kayak mamanya Rapunzel katanya. ini kalau Apa? Iya Rapunzel. Rapunzel. ini kalau kayak gini reaksi Mas Anang gimana? Tapi Kamu aku sih tuh bukan nggak pakai filter gitu. Enggak. Aduh, suamiku tuh malah ketawa. Ya iyalah yang kamu kan aku disandingin sama kartunnya gitu kan. Mirip ya, enggak. Lagi udah dibikin live action loh Bun. Bukan lagi mau nyari perlindungan ya aku malah. tetap minggu depannya posting lagi sih. Iya kan, Cuma Bunda tetap posting Kalau kan? yang masih ngomongnya gitu masih lucu ya. Tapi kalau yang ngotainnya tuh udah yang terlalu Parah apa? banget. Apaan sih gitu ya. Tapi Bunda itu maksudnya. tipe artis yang suka ngeblokin head comment nggak? Enggak, ada sampai orang itu di depannya. Sampai aku ributin. Aku bilang gini, kamu nggak perlu ngeblokin orang-orang ini, aku bilang gitu. Kalaupun kamu emang nggak pengen Nggak gitu, suka. maksudnya kamu mau hapus ya nggak masalah lah gitu. Tapi kalau kamu ngeblokin kan nanti megang 2 orang. Ya kan nanti disangka ini artis baper banget sih. Oh tapi kalau di Instagram itu sebenarnya Bun nggak perlu nggak perlu di blok. Itu ada di salah satu di Instagram itu ada aplikasi namanya words, hidden words. Jadi misalnya Bunda gini ya, ini orang komenin Bunda peot misalnya gitu ya. Bunda ketik tuh peot. Aduh, Itu capek. nggak ada orang yang akan ngetik Bunda peot. Ya mereka pinter, ntar peot udah di blok ganti kata-kata lagi. Repot lah. Tulis yang banyak aja Bun Enggak gitu. lah, nggak masalah juga udah biarin. Walaupun kalau kata-kata udah parah ya tinggal dihapus aja. Iya. Tapi kan nggak mungkin hampir semuanya bulian terus nggak ada komen. Iya benar sih. Terus aku juga nggak mau turn off komen juga lah. Ya udah kan lo yang posting ya udahlah. Mau gimana? Tapi it's okay juga. Yang penting kan dibully sesuatu yang bukan bukan hal yang gimana Masih fun-fun juga ya, gitu Bu. ya Oke, udah. ini kita ada foto-foto Bunda dari masa ke masa, ya. Jadi ini Bunda kira-kira yes or bye. Gemes tuh kan, pipi naik kan. Ini tulang pipi. Muka lu tuh kayak muka orang India ya Bun ya? Kayak ada Indianya ya. Apa sih kalau mama orang apa sih? Mungkin dari mama tuh ada Bengkulu, Inggris, Prancis, ternyata ada Pakistannya sedikit, sama Bogor. Oh, jadi makanya mukanya jadi kayak ada India-Indianya. Iya tahu, Beb? benar. Papahnya asli Surabaya. Ini tahun berapa Bunda ingat nggak? 2010 akhir ketemu Mas Anang. Ini lo lagi cantik-cantiknya 2011, ya. sorry itu 2011. Berarti udah ketemu Mas Anang nih. Udah. Gila ya, dia bajunya ungu, kukunya ungu loh pada waktu itu ya. Matching ya. Kalau udah kenal di komentar. Very matching ya. Oke, nice. Ini kalau ingat masa-masa ini yes atau bye? Yes.
Yes dong. Yes ya, cantik ya. Yes. Kayak macam-macam sekretaris ya. Macam-macam ibu sekretaris ya, say. Ya, I like. Yes, Mata biru ya. Oke. Dulu kan Sofran masih Bukan lagi. Ijo, biru, ungu. Nah, kalau nggak ungu nggak sama ungu. Iya. Oke, ini Oh my God, itu lagi hamil deh. Enggak. ini lagi gembeles. Iya, itu. Hah? Iya, itu lagi hamil. Hamil siapa? Bu? Iya, lagi Hamdan ATT. Ini. Iya, itu kayaknya Arsi deh. Oh. Hamil Arsi. Tapi semua kehamilan tetap on ya. 78 kilo, Bunda tuh 80. tiap hamil tuh naiknya dahsyat. Kalau aku hamil kayak orang-orang yang cuma perutnya, aku mau anak banyak. Oh, lu tuh kalau tiap hamil tuh Suka banget sama- bengkak istimewa. Oh. Aduh, kamu kalau aku cerita suamiku tuh benar-benar ngeliat aku kayak, tapi dia baru ngomong setelahnya ya. Iya. Lu mau megang kamu aja aku tuh takut kayaknya. Saking bengkaknya. Enggak sih, saking bisa gede banget aja Iya, gitu iya. kayak ya enggak Ya berarti bukan kalau nafsu kali. sama berarti ini kayak Aurel juga gitu ya. Tiap hamil kan basian hamilnya bengkaknya juga lama kan. Ya. Ah, kayak gitu. Dan aku tuh nggak ngerti kenapa sih orang di Indonesia orang jelas-jelas abis hamil gemuk kayaknya wajar ya. Iya. Iya nggak Bully sih? tapi ya kalau Oh, dikomeninnya. ya mungkin yang ngebully tuh orang yang memang hamilnya cantik. Cantik ya, tapi kan nggak semua orang dikasih Bener. begitu sama Aku Allah nggak nggak. sih? Ini yes or bye? Yes dong. Nggak ada masalah, Nggak ada nggak ada masalah. Kenapa? Emang kenapa? Gue gemoy. Lucu Ya, kan? nggak ada Gemes masalah. lah aku tuh. Sampai bulat banget dia. Iya. Nggak ada masalah. Kamu kalau minta harusnya aku kasih foto yang lebih Oh nggak bisa, lo udah pilih-pilih nanti. Lebih jelek jauh daripada itu. Coba yang ini masih bagus. ini kalau ini ibarat kata cewek-cewek kira-kira ini Cianjur gitu. Lihat nih, Bunda lihat muka Bunda ya. Anjir sih. Hah? Ini maksud lu gimana sih Bun? Lu ada kameranya di atas, terus lu nunduk begini gitu. Zaman bebe. Iya, terus kan kameranya belum terlalu Ini kayak 20-an ya Bun? gadis 20 ya, 20. Dia udah mulai nyanyi belum? Ingat nggak? Udah lagu dulu itu. Lagunya Mbak Dewi. Di sini mirip Arsi banget ya Bun ya? Masa sih? Ya emaknya. Kalau dia mirip, kalau Arsi mirip lo tuh baru aneh. Ini oke? Yes? Oke. Nggak ada masalah. Kenapa? Dari Cianjur kan. Nih ini baru Arsi. ini Iya. kalau lo ketemu sama Panji lo dikatain ngantuk. Nih. Nah, itu mata aku kan lihat tuh celong kan. Iya. Apa kubil ya, Bun? Mobil ke dalam. Ke dalam gelap gitu ya. Gelap Jadi, ke dalam masuk gitu tuh jadi kayak agak kalau misalnya nggak pakai makeup jadi agak serem lah jadi ya. kayak hitam gitu ya. Itu kan mama juga gitu kan? Sama bentuknya kan nenek. Iya, kalau mamaku ada lah dikit ya kayaknya. Ini usia berapa, Bunda? Itu 7, aku inget banget itu mamaku, papaku ninggalin rumah. Kalau nggak salah 7 tahun. Tuh. Jadi waktu Bunda kecil tuh seceriwis Arsi kecil gak? Enggak, Lebih pendiam? diam. Karena pada waktu itu kondisi di rumah juga nggak happy. Aku nggak inget ya itu happy apa enggak. Tapi aku bukan anak yang happy gitu. Anak yang diem, anak yang kayak murung gitu. Itu Bunda murung karena Bunda melihat situasi di rumah yang membuat Bunda seperti itu? Atau memang sebenarnya seorang Ashanti itu pembawaannya Enggak banget, enggak. Sekarang kan aku iya, lebih aktif gitu kan? aktif. Iya. Mungkin aku inget banget bahwa riuh rumahku gitu. Rumahku tuh nggak pernah, kalau nggak kosong banget cuma ada sosok mama, atau kalau lagi lengkap tuh Malah nggak enak. Riuh. Kalau lagi lengkap malah nggak enak. lengkap nggak, bukan nggak enak tapi berantem terus gitu kayak yang aku dengar tuh berantem gitu. Jadi makanya Bunda di saat Bunda berumah tangga, Bunda punya pelajaran yang itu dijadikan contoh supaya tidak terjadi di rumah tangga Bunda gitu ya. Betul, benar. Iya. Makanya aku milih suaminya Yang yang lebih, memang udah ya. punya pengalaman, Punya pasti dia pengalaman. juga Nggak mau mau memperbaiki, mengulang lagi, nggak mau ya. mengulang kesalahan dia. Ya. Jadi dia pasti lebih. Jadi kalau misalnya Bunda ngeliat foto ini, terus Bunda dikasih kesempatan untuk mengulang masa kecil Bunda, apa yang Bunda mau perbaiki? Kalau dibilang mau memperbaiki, aku mungkin gak akan jadi kayak sekarang kuatnya. Kalau dibilang kalau mau ceritain tentang hidup masa kecil aku tuh nggak semua orang akan kuat ngadepin apa yang aku lewatin yang mungkin aku nggak bisa ceritain ya. Dari bukan hanya keluarga, dari semua situasi yang wah gitu luar biasa banget kayak aku tuh
kan aku suka nggak bisa tidur itu kan. Ternyata setelah aku berobat, dan itu semua faktor karena aku kan selalu, karena kan aku bukan ya dari kecil kan aku karena mungkin pisah, terus mamaku nikah lagi, terus aku pernah ada papa sambungku tuh melakukan hal-hal yang aku ya pernah aku sempat cerita di salah satu podcast. Aku tuh nggak mau cerita kejadian itu ke mama kan, gitu maksudnya. Karena belum ada kejadian yang sampai mana, tapi udah ada gitu. Aku kayak selalu tidur tuh terjaga karena aku nggak berani tidur sendiri, jadi kan selalu tidur bertiga. Nah aku tuh jadi tersadar terus untuk tidur, jadi kayak tidur nyenyak tuh susah, nggak pernah tenang. Itu susah tidur tuh sampai Bunda di usia berapa? Sampai kemarin, sampai hari ini dong. Jadi Bunda suka minum melatonin kayak gitu-gitu? Melatonin semua udah, karena kan aku juga nggak mau ketergantungan obat dokter ya. Dan dokter juga udah diambang yang kamu harus mengobati diri kamu sendiri. Apalagi Bunda ada autoimun itu. Tuh, jadi alhamdulillah 1-2 tahun ini, setahun inilah aku tuh udah bisa tidur, tapi nggak pernah tidur kayak orang. Atau deep kayak sleep. gini deh, kayak orang lain deh bisa, mereka kayak dek gini tidur gitu. Aku mana ada dalam hidupku bisa pelor gitu, enggak. Nggak bisa Bunda? Oh, di nggak mobil gitu, ketek-ketek nyender gitu nggak bisa? Itu mungkin 1 tahun sekali lah. Bisa tidur nikmat. Bisa buat tidur nikmat, bisa tidur yang iseng. Orang tidur tuh nikmat ya, Aduh, kalau ngeliat Mas Anang tidur pengen lu rejek dong. Bukan bejek lagi, pengen Ini enak banget ngeliat dia tidur gitu. Kena bantal udah ngorok, ya kan? Aku percaya nggak? Semua orang tuh kan dengar suamiku ngorok kayak, kalau bisa tidur sih sebelah dia. Aku bisa tidur nyenyak kalau dengar ngorok. Kalau ada suara. Oh, jadi fetisnya udah beda ya, udah. Ini mah bukan fetis. Bukan fetis maksudnya. Ada gila-gilanya ya. Dari yang sesuatu kita enak, akhirnya jadi kita terbiasa gitu, kita Rasa enjoy. feel safe ya, Bu? Bukan, karena kalau ada suara, itu aku ngerasa kayak bukan lagi tidur. Oh, rame. Karena aku nggak suka kan kalau nggak ada Emang Mas Anang parah banget. Bah, sampai kayak teman aku, gue kali udah pisah sama mama laki gue kalau tidurnya kayak Mas Anang. Oh, dia heboh konser ya? Oh, gitu. Tinggi nadanya kan, tau kan? Mas Anang kan melengking kan? Iya. Gitu kali ya, kayak manggil orang ya, Nanti Say. kalau habis ngorok, Bunda suka bilang, aku sih yes gitu. Aku nyenyak aja kalau ngorok tuh nggak ada masalah. Oke, ya sekarang kita masuk di segmen TTM, Talk to the Mannequin. Seberuntung apa Ashanti punya pria yang Itu satu? ganteng fotonya. Mas Anang ini kalau mungkin aku ketemu suaminya dulu pengennya ya, pasti dapat suami yang aku tinggal di rumah aja, happy gitu ya, suaminya kerja nggak punya apa-apa, maksudnya aku tinggal seneng-senengnya gitu ya. Tapi aku tahu pasti pernikahanku nggak panjang kalau bukan orangnya dia, karena aku udah punya kehilangan sosok ayah gitu ya. Dia sih nggak gantiin sosok ayah ya, dia tuh tapi dia tahu dia tahu gimana cara memperlakukan aku. Gitu, nggak bikin aku pusing, nggak bikin aku apa yang stres gitu. Tapi kalau aku stres atau apa, dia selalu dia ada, dan maksudnya nggak ribet gitu loh. Terus Mas Anang tuh bisa jadi rumah buat Ashanti. Iya. Dan nyaman. Iya kan? Bener. Karena sebenarnya kata nyaman itu paling mahal harganya. Bener. Ya kan, harta bisa dicari up and down. Bener. Tapi kalau kenyamanan itu mungkin kalau kita salah orang, kita nggak bisa dapetin itu. Iya. Iya kan? Aku sih nggak nyangka loh 15 tahun setiap hari bareng. Nggak ada nek-neknya. Dulu kayaknya kita kalau deket sama orang baru berapa lama udah kayak. Kayaknya 2 bulan aja kayak udah pengen muntah yang Kan liatnya. ilfil lah lihat dia apa. Ini lihat dia udah dengan tingkah gimana, aku kayak nggak ya gimana jodoh ya. Iya. Walaupun hal kecil yang menurut orang itu nggak bisa, nggak enak banget sih, tapi menurut itu Bunda jadi bisa bikin nyaman. Oh ya nggak enak itu. Nggak, maksudnya nggak enaknya berantemnya atau main jarinya mah ya hampir setiap hari ya. Tapi itu kan bumbu, Bu. Iya. Ya kan kalau terlalu adem-adem biasa aja kan juga kurang hits, ya kan. Bener. Tapi kalau Bunda itu tipe yang sama Mas Anang tuh mudah untuk berkomunikasi panjang, meluangkan isi hati, tipe gitu apa enggak? Oh, kalau dia seneng aku ngomong panjang, cuma aku bukan tipe orangnya. Dia malah kayak kalau aku ngomong panjang tuh dia happy banget. Aduh, istri gue bisa diajak diskusi. Aku sering kayak dia kalau ngomong panjang yang aku ngantuk. Lu suka menghindar kalau dia lagi pengen ngomong. Ya, Bun, Itu ya. kan doyan banget ngomong. Dan ngomongnya tuh kan isi banget memang ya. Tapi kan kadang-kadang kita pulang udah capek ya. Iya. Terus kayak
Udah lah. Persingkat bisa nggak sih? Aku bilang saya. Terus korban dia di rumah kalau dia lagi pengen ngomong siapa yang ngedengerin? Oh, Arsi. Ya, Makanya. Mas saya Arsi cetakannya bapaknya. Dah, diajak ngomong, diskusi. Aku sekarang kadang yang dia belum ngerti kali yang kamu bahas. Aku ngerti kata Bu Arsi. Aku ngerti Bun katanya. Jadi dia selalu berusaha untuk depan bapaknya dia. Ya. Aku ngerti. Ya Allah. Equal. Ya. Equal. Sweet banget sih tuh anak. Oke Mas Anang ya. Oke. Tek. Kalau aku tuh kadang suka mikir gini ya. Kok bisa keluarga Krisdayanti, Ashanti, Reza Artemisia, lalalala tuh jadi kayak satu keluarga. Ya. Gue kadang yang itu yang maksud gue jadi kayak nggak habis pikir ya. Iya, Kayak iya. jadi keluarga tuh jadi kayak semakin besar dan Betul. dan huru harap dulu itu ternyata membuahkan sesuatu yang indah sekarang. Kan hidup itu nggak mungkin langsung happy ya. Ya, Dan nggak mungkin dulu kita nggak bermasalah. ya. Ya bohong lah, ada masalah, ada semua ada. Ya. Tapi kan aku nggak pernah tahu Mimi bener-bener gimana sampai kayak sekarang. Ya. Sekarang tuh kan kita bisa deket kayak bener-bener Ya. ngomong seceplas-ceplos itu. Ya. Dan dia tuh asik banget gitu sekarang gitu. Ya. Kalau Mimi aku sama dulu, mungkin dia juga dulu, mungkin dia berpikir yang sama. Ya mungkin kan dulu ada rasa canggung, terus mungkin kayak Bunda dengarnya cuma dari ceritanya Mas Anang, nggak dengar dari Miminya. Betul, gitu. atau mungkin dari anak-anak lah Ya, gitu ya, ya. ya, ya. Maksudnya, atau bukan cerita anak-anak lah. Pokoknya mungkin aku cuma melihat dari luarnya gitu, sama Ya. kayak Mimi ke aku Ya. gitu. Kalau sekarang kan kita kayak apaan aja aku tanya gitu. Sampai kayak dia manggil aku cerewet banget. Ya. Oh, kepo banget sih apa aja ditanya katanya gitu kan. Jadi berkomunikasi itu setiap hari. Oh ya enggak setiap hari. Cuma sekarang tuh aku ngerasa sama Mimi tuh bukan sesuatu yang aku tuh bisa Ya. untuk kayak ada jarak gitu. Kalau dulu kan ketemu ntar salah ngomong gak ya? Aduh ntar Jaga perasaan Mas Anang atau jaga atau gimana, jaga ya. perasaannya Miminya atau apa Ya, gitu. ya. Aduh, ntar gimana? Kalau sekarang enggak. Udah seenak itu Ya, alhamdulillah ya. gitu. Jadi sekarang jadi kayak ibarat kata nambah keluarga. Dan kalau lihat mereka kita kumpul gitu ada Pak Raul, ada Mas Anang. Udah biasa aja. Mereka kayak lupa bahwa mereka itu Pernah bermasalah bukan, dulu. bukan pernah bermasalah bahwa mereka tuh mungkin pernah nikah atau apa Iya, gitu ya. iya, iya. Kayak udah kayak cair banget gitu loh, kayak happy banget. Nikmat ya. Apalagi kalau mau masuk kayak Ramadan, mau Lebaran tuh pasti. Nah, ini aja kita kayak di grup kan, kita ada grup bareng-bareng kan, yang semuanya ada. Ini gimana sih liburan kemarin kita nggak jadi bareng, pokoknya next kita harus bareng ya. Oh liburan kemarin Kalau dulu ke mana Cina kan? Kayak kamu Ya ke kan Cina harusnya mereka ikut. Ke Mimi ke Timor Leste ya waktu itu ya. Iya. Tapi pernah liburan semuanya satu kompi itu pernah? Pernah. Terakhir kita Singapura ya. Kemana sih? Ya Singapura, Lebaran. Ya. Pernah tuh bareng-bareng. Ya, Pokoknya ya. indah banget lah. Masya Allah. Kalau dulu kan boro-boro. Mungkin setiap kali dulu kalau ketemu pasti ada aja yang komentar-komentar yang dari luar gitu loh. Ya kalau mereka kan senang dapat topik, dapat bahan. Pengennya kan Krisdayanti, Anang, Ashanti berantem aja. Pengennya kan emang begitu. Iya kan lo pengennya begitu kan? Iya kan? Jujur aja lo. Iya kan? Tapi sekarang semua kondusif. Iya, kondusif. Masya Allah. Oke kita tepuk tangan, prok. Masya Allah ini ya. Ngelihat Aurel berkeluarga, mau susul lagi. Bunda tuh sebenarnya punya kekhawatiran kayak jadi sepi atau gimana? Iya. Waktu memutuskan untuk Kak pokoknya nikahin, harus maksudnya pas Abang Atta mau ngelamar, aku iyain tuh udah langsung gak ada mikir-mikir, udah Kak nikahin gitu. Tapi pada saat awal nikah gitu, kita ada sempet ada kayak, ini kira-kira Aurel jauh gak ya? Aurel kan biasa kalau ya kayak aku contohnya salah satu yang kalau udah pergi dari rumah tuh kayak dulu makanya aku ngerasa ada gimana sama mama gitu ya. Udah aku sama Aurel, sama Jill, sama Mas Anang. Sama mama jadi lupa. Bukan lupa lah, tapi paling enggak kayak seminggu sekali baru telepon, sebulan sekali ketemu gitu. Ya aku juga udah jangan-jangan aku kayak Takutnya gitu. Kan gitu ya. Ya. Aurel 2-3 kali lebih parah deketnya daripada dia. Nah, masih muda mah pengennya keluar kan. Ya, dia Sekarang mah dia Bunda sibuk banget sih. Bunda apa sih? Ih nggak inget cucu, nggak inget anak. Ada tuh. Ancamannya dia ke kita orang tuanya begitu dah.
Ternyata mereka juga punya ketergantungan sampai hari ini gitu. Iya, dan punya suami yang alhamdulillahnya. Iya, family man juga. Ya dia keluarganya banyak banget, udah terbiasa. Dan dia selalu kayak pokoknya kalau sama Bunda, Pipi, Gemi, Avo, nggak ada inilah. Nggak ada boleh nggak Ada batasan lah ada gitu. batasan. Ya jadi ya tambah deket, tambah parah. Ya. Seneng ya jadinya ya. Tuh, alhamdulillah. Oke, ini terakhir ya. Siapakah? Mami. Oh my God ini. Jadi dulu kalau misalnya di flashback, Ashanti bisa jadi penyanyi, bisa masuk ke dunia industri rekaman tuh karena support dari mama juga nggak? Kalau dari papa kan memang nggak pernah boleh ya, karena papaku kan ya pendidikan aja yang dikejar. Tapi aku dulu pengennya apa yang disuruh papaku aku nggak lakuin aja. Dulu ya, karena kan masih ada sakit. Masih ada sakit ya. Yang dia suruh selalu aku against gitu. Ya. Terus si mama bilang kayak, ya udah kamu nyanyi aja gitu ya. Ma aku dari kecil kan nggak ada les, nggak ada apa, nggak pernah apa, masa mau tiba-tiba nyanyi gitu. Tapi dia yang support terus, mama yang selalu kayak bisa kok, dan bahkan yang nikah sama Mas Anang lamar pertama aku kayak emang nggak mau gitu. Yuk kawin sama dia baik, udah kamu pasti bahagia, jangan sampai ngalamin berpisahan gitu. Itu almarhum gitu. Jadi kalau Ashanti kalau lagi momen-momen ingat mama tuh biasanya lagi momen apa? Wah aku tuh banyak penyesalan ya, maksudnya dulu kan awal nikah kita uang belum settle ya gitu, kayak masih bangun rumah, masih ngisi rumah, masih apa. Jadi ngasih orang tua tuh ngasih, tapi kalau sekarang aku masih hidup mama tuh aku pasti kan ayo jalan-jalan, ayo pergi pas bakalan bikin. Dan mama pas lagi happy-happynya justru mama kondisinya lagi udah nggak memungkinkan untuk traveling gitu. Bukan nggak ada, pas lagi happy mama pun udah nggak ada. Meninggal kan. Aku akhiran hari ini cuma nunggu lahir Arsya loh. Lahiran Arsya 3 harinya aku ulang tahun, tepat hari ulang tahun aku. Gila, nggak sampai hari ini tuh kalau tiap ulang tahun udah Gitu ya. Jadi ya gimana pun sosok ibu tuh jadi garda di hati yang paling luar biasa ya Shanti. Ya, ibu. Karena aku ibunya sama ini, papahnya ini semuanya kan jadi satu. Nggak ada yang lain ya. Jadi dari kecil memang cuma kakakku udah umur semua kan. Jadi hanya mama yang bener-bener dan nggak pernah tidur pisah. Dari mulai ada uang sampai ancur-ancuran nggak punya uang ya berdua. Jadi udah bener-bener soulmate deh. Soulmate. Makanya pas kemarin nikah ada feeling guilty karena lebih berat ke keluarga daripada ke mama jadinya. Pasti ada ya. Masa aku karena aku mikir mamaku pasti umur panjang. Iya. Ntar emang aku ini dulu gitu, masih baru berkeluarga. Semenjak kehilangan mama gitu, ke anak-anak jadi punya kekhawatiran nggak? Aduh umur aku sampai berapa ya, bisa ngeliat kamu sampai gede nggak? Pas tiap orang tua pasti punya kayak gitu-gitu ya? Maksudnya kayak, aku ntar gimana ya, udah umurnya, udah tuanya, so aku jangan sampai anak-anakku nanti gini, kira-kira aku bisa ngeliat mereka nggak ya gitu. Udah pasti punya pikiran kayak gitu. Tapi kita doain Bunda sehat, insya Allah lancar untuk perkawinannya nanti, ya kan perkawinan si laki-laki, ya kan pokoknya lancar. Kita tinggal terima undangannya. Iya dong pasti. Kuliahnya lancar, bisnisnya lancar. Seneng banget aku hari ini punya kesempatan untuk bisa ngobrol sama Bunda yang lama. Iya loh, ya kan? kan? Ngobrol ngalor ngidul di mana lagi kalau bukan di butik Haji Igun. Biasanya baru ngobrol sebentar, Udah. suruh salto, suruh adegan. Gak tahu tuh di mana tuh ngobrolnya. Udah salam buat Mas Anang sama anak-anak ya. Sama-sama. Oke, customer terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan kita hari ini. Ya. Jadi kalau menurut aku hal yang paling mudah adalah kalau kita nggak kenal sama orang yang kita lihat, lebih baik diam dan jangan menyimpulkan sendiri. Betul. Ya kalau nggak kenal mendingan diam aja say. Ya kan kalau pengen kenal cari tahu. Ya. Karena kalau kita semakin kita pengen tahu karakter orang itu seperti apa, pasti lebih banyak baiknya daripada buruk. Benar. Iya kan? Dan itu bisa kelihatan dan karakter orang itu bisa berubah-berubah. Betul. Dan kita nggak boleh ngejudge bahwa kita adalah orang yang paling baik, Benar. orang yang paling hebat. Benar. Di atas kita pasti ada orang juga Benar. yang lebih dari kita. Benar. Bunda sehat-sehat ya. Kamu juga. All the best. Thank Terima you, kasih Bun. banyak. Customer, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.